masih begitu asri dengan tumbuhan dan berbagai macam binatang yang masih dilindungi. Dan yang paling viral ialah lokasi Segoro Anak. Mitos dan misteri Pulau Sempu, Malang, Jawa Timur. Pulau Sempu di Malang, Jawa Timur memang begitu menawan. Dengan panorama serta debur ombaknya, Pulau Sempu masih terbilang perawan sebab jarang terjamah secara keseluruhan. Karena tergolong cagar alam dilindungi, di Pulau Sempu masih begitu asri dengan tumbuhan dan berbagai macam binatang yang masih dilindungi. Dan yang paling viral ialah lokasi Segoro Anak. Ya, Sempu sebenarnya tidak tertutup total, bukan begitu. Tapi pengunjung boleh masuk ke Sempu asal ada tujuan tertentu dan itu harus ada seizin BKSDA. Dihuni oleh sosok ular besar dan keraton Trembini. Pulau yang berada di kawasan wisata Sendang Biru di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang ini, mitosnya secara tak kasat mata, pulau ini didiami oleh sosok ular besar berbisa. Bahkan, Pulau Sempu juga disebut-sebut sebagai keraton dari Kerajaan Trembini yang tabu untuk laki-laki, di mana kerajaan dan seluruh rakyatnya perempuan. Konon, jika ada laki-laki yang tersesat di pulau ini, maka dipercaya telah diperkosa sampai mati. Saat era 80-an silam, tidak ada satupun laki-laki yang berani mampir di pulau ini. Namun, pada tahun 90-an, lambat laun pulau ini menjadi destinasi wisata. Jadi Pulau Sempu ini secara batin yang saya rasakan, setiap titiknya selalu dijaga oleh sosok wanita yang satu dikuasai oleh seorang putri. Nah, jadi kalau kita secara kasat mata melihatnya bahwa di sini semua energi negatif yang berkumpul sehingga banyak yang terlihat wanita-wanita yang berparas cantik. Sebenarnya penunggunya itu adalah sosok ular besar, di mana ular ini melilit, ya. Jadi dari ujung ekornya sampai ujung kepalanya ini melingkari dari pulau tersebut. Makanya terkadang suka para nelayan-nelayan dari kejauhan melihat yaitu satu bongkahan. Padahal bongkahan itu adalah satu sosok ular. Apakah jin bisa membangun istana? Ya. Karena peradaban jin dengan peradaban manusia ini seiring sejalan. Peradaban alam jin jauh lebih maju pendidikannya dibandingkan dengan peradaban manusia saat ini. Jadi jin itu bisa menyesatkan orang, bisa. Hanya saja orang seperti apa yang dapat disesatkan? Biasanya orang yang punya perisai keimanan yang lemah. Suara tak kasat mata. Pulau Sempu tidak menyediakan tempat penginapan. Banyak para pengunjung yang ingin bermalam hanya menggunakan tenda untuk berkemah. Konon, mereka yang menginap tersebut kerap mendengar suara iringan musik gamelan. Lebih parahnya lagi, terkadang mereka juga menghilang secara misterius. Jadi kalau ada posisinya seorang laki-laki masuklah ataupun posisinya ibaratnya ingin berkunjung lah, ini banyak barang-barang para pengunjung yang hilang. Di sini akan terjadi yang namanya ibaratnya kayak halusinasi, ya. Si laki-laki ini posisinya akan ditipu daya oleh para wanita-wanita, para penunggu Pulau Sempu ini. Penampakan bukan cuma suara, bahkan perwujudan langsung pun bisa. Bahkan bisa menyamar menjadi seseorang yang kita kenal. Dan ada jin yang bernama Korin. Setiap manusia terlahir itu Allah sertakan besertanya Korin. Korin itu artinya penyerta, kembaran. Tapi dia dimensinya lain. Tentu kita sebagai umat Islam disunnahkan ketika kita masuki satu tempat-tempat tertentu, pertama mengucapkan salam, yang kedua tentunya membaca sholawat.
Makhluk astral dan siluman ular berkeliaran di tanjakan Keramat Citayam. Sekilas, bentuk fisik tanjakan di Jalan Lintasan Citayam, Kota Depok menuju arah Parung Bogor, Jawa Barat sama seperti tanjakan jalan pada umumnya. Namun bagi warga sekitar, tanjakan Citayam itu menyimpan cerita mistis yang menyeramkan. Karena sebelah perumahan itu kan kerajaan goibnya, seberang kali. Tikungan, Pak. Pohon bambu di belah kanan ada tikungan. Ya, di sekitar tanjakan yang di sisinya tumbuh pohon bambu itu, warga maupun pengendara sering melihat penampakan berbagai makhluk astral serta siluman ratu ular. Penampakan biasanya terjadi ketika hari telah larut malam, di saat jalan sudah sepi dilalui kendaraan dan suasananya gelap. Nggak sengaja jam 2 malam. Malangin jalanan aja, tangkep aja udah. Saya tanya, kamu ular bukan? Kalau kamu ular, kamu maju. Kalau kamu bukan ular, kamu mundur. Ular mundur, mana ada? Dia nggak. Kalau sosoknya mah paling ya anak kecil, cewek deket jembatan, tikungan itu cewek, paling pala orang sepotong. Ya ada juga yang badannya berbulu. Makhluk halus itu masuk dalam dimensi alam manusia, alam yang berbeda. Sebetulnya dia berada dalam titik kelemahannya. Maka kalau misalkan ada makhluk halus yang melakukan penampakan, berubah wujud menjadi ular misalnya, bisa terbunuh itu. Benarkah ada arwah penasaran korban kecelakaan di tanjakan Keramat Citayam? Sosok makhluk astral berupa anak kecil yang kerap menampakkan di sekitar tanjakan Citayam sepanjang 50 meter itu diyakini banyak warga merupakan penyerupaan makhluk astral terhadap korban kecelakaan antara mobil truk dengan motor yang terjadi beberapa tahun lalu. Kabarnya sering terjadi kecelakaan juga di sini, Pak. Mungkin sampai ada korban jiwa waktu itu, mungkin bisa cerita. Iya, anak kecil 2 sama ibunya 1. Aku percaya dengan adanya goib. Tapi kalau kayak penampakan makhluk halus, terus terang kalau Irma pribadi tuh belum pernah melihat sama sekali. Kecelakaan di tanjakan Keramat Citayam tumbal dari makhluk astral. Selain kecelakaan tragis yang menewaskan ibu dan anak, ada juga sejumlah kecelakaan yang pernah terjadi di jalan selebar 4 meter yang menanjak lalu menikung tajam. Lantas, benarkah peristiwa kecelakaan yang terjadi di lintasan tanjakan Citayam merupakan tumbal dari makhluk astral yang ada di sekitar tanjakan Keramat itu? Kalau menurut yang saya lihat di sini, dia beserta mereka yang ada di makam keramat ini tidak pernah meminta tumbal atau ingin membahayakan manusia. Tetapi sudah terlanjur banyak makhluk yang ada di jalanan sini di sebelah kiri. Ada juga beberapa yang niatnya memang jahat. Apakah di situ sering terjadi kecelakaan karena makan tumbal kek atau karena ada makhluk halus dan lain-lain? Yaitu kembali lagi seperti yang Irma bilang dari awal, tergantung bagaimana kalian mempercayainya. Mereka itu melakukan penampakan hanya agar supaya mereka diketahui eksistensinya. Karena sebetulnya kalau semakin kita takut, mereka itu semakin kuat. Nah, justru kalau kita berani, kalau kita yakin, justru mereka yang takut.